wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibu-ibu, akhawati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita, panutan terbaik kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum, obat terbaik bagi hati adalah Quran. Terapi yang terbaik untuk meningkatkan keimanan adalah mentadaburi Al-Quran. Lihat, Al-Quran mengatakan, Quran diturunkan Allah sebagai obat. Surat 17 ayat 82. Yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasarah. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi obat, rahmat bagi orang-orang beriman. Di sini Allah tidak menyebutkan obat ini fungsinya menyembuhkan apa. Allah jelaskan di surah 10, surah Yunus ayat yang ke-57. Yang disembuhkan adalah penyakit-penyakit yang ada di balik dada manusia. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Lihat relasi atau munasabah, korelasi hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Wahai manusia, sungguh telah datang dari Rabb kalian, untuk kalian. Apa itu? Syifa'ul lima fis sudur. Ya, pelajaran ya dari Tuhan kalian sebagai penyembuh, sebagai penawar bagi penyakit-penyakit yang ada di balik dada-dada kalian. Yang dimaksudkan lima fis sudur, ya, di balik dada kalian adalah penyakit hati. Karena yang ada di balik hati, di balik dada adalah hati. Lihat penjelasan apa yang dimaksudkan Allah. Lima fis sudur. Di balik dada-dada kalian
maksudnya hati. Lihat surat 22 ayat 46. Lihat surat 22 ayat 46. Kalimat yang terakhir. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sungguh yang buta itu bukan mata yang ada di kepala mereka, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi hati yang ada di balik dada-dada mereka. Yang dimaksudkan Al-Quran diturunkan sebagai penyembuh bagi ada yang di dalam dada mereka adalah hati. Karena hati adalah elemen terbaik dan elemen terburuk bagi manusia. Jika kondisinya baik, maka hatinya adalah baik. Jika kondisinya buruk, maka jasmani akan mengalami keburukan. Hadis Bukhari dan Muslim. Allah katakan, ala inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia ada segumpal daging. In salahat, salahal jasadu kulluh. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa in fasadat, fasadal jasadu kulluh. Jika dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalb. Dia adalah hati. Dan ibu-ibu, energi yang terbaik bagi hati adalah iman. Saya ulangi, energi terbaik bagi hati adalah iman. Kalau ibu-ibu ditanya, Ibu Vina coba ditanya, apa penyakit hati, Bu? Kekufuran, kefasikan, maksiat. Kafir itu keinginan hati, bukan? Kefasikan itu dorongan hati, bukan? Maka dia bisa tereliminir dengan adanya iman. Lihat surat 49, surat Al-Hujurat, ayat yang ke-7. Surat 49 Al-Hujurat, ayat yang ke-7 di kalimat yang terakhir. Ya, la walakinnallaha habbaba ilaikumul imana. Akan tetapi Allah menjadikan kalian mencintai keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Lalu iman itu menghiasi, menyinari hati-hati kalian. Karena iman menjadi sumber energi, kekuatan, daya tahan. Apa yang muncul? Wa karaha ilaikumul kufra. Muncullah kebencian kepada penyakit hati. Yang pertama kekafiran. Wal fusuqa, kefasikan. Wal isyan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Ulaika humur rasyidun. Itulah mereka, orang-orang yang cerdas, yang mengikuti jalan yang lurus. Dan ingat, obat untuk menambah keimanan. Iman itu mengalami fluktuasi. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang kurang. Dan suplemen terbaik untuk memperkuat keimanan, menambah keimanan adalah Al-Quran. Surat 8, Al-Anfal, ayat yang kedua. Pada kalimat, idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Dan jika dibacakan kepada mereka, Bu, tuliyat dari kata talayat lu tilawah. Berbeda dengan kata qara'a yaqra'u qira'ah. Kalau qira'ah, membaca tanpa memaknai. Membaca tanpa memahami maknanya. Di sini Allah tidak mengatakan wa idza quri'at. Ya, jika dibacakan kepada mereka. Tapi Allah katakan idza tuliyat. Pembacaan yang disertai dengan penalaran. Seperti yang kita duduk hari ini. Tilawah. Ya, tilawah itu maknanya membaca dengan memahami makna Al-Quran. Karena memahami, maka kata Allah, zadathum imana. Bertambah-tambahlah iman mereka.
Maka menghadiri majelis ilmu, di dalamnya disebutkan qala Allah wa qala Rasul, maka bertambah-tambahlah keimanan mereka. Iman semakin bertambah. Iman semakin kokoh kalau kita sering mentadaburi Al-Quran. Hati menjadi rusak, hati menjadi lemah, hati menjadi buta, manakala tidak akrab dengan Al-Quran. Lihat surah 47 ayat yang ke-24. Saya ulangi, surat 47 ayat yang ke-24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin afqaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci rapat, mengeras, membatu? Maka hidupkan hati dengan iman dan kuatkan iman dengan tadabbur Al-Quran. Kalau memang tidak bisa secara ayat per ayat, maka minimal kita memulai mentadaburinya dengan setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang disebut oleh para ulama nidaatur rahman li'ibadir rahman, seruan-seruan ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala li ahlil iman, kepada hamba-hamba yang beriman. Dan insya Allah hari ini kita masuk kepada nida'ut tsalits, seruan yang ketiga, di mana Allah menyuruh kita orang-orang beriman agar senantiasa memperhatikan apa yang kita makan. Kehalalannya diperhatikan. Kemudian bersyukurlah atas nikmat itu. Ya, memperhatikan kehalalan makanan dan mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Jadi seruan yang ketiga adalah terdapat pada surat 2 Al-Baqarah 172. Surat 2 Al-Baqarah 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah kalian, minat thayyibat, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, yang Allah rezekikan kepada kalian, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya semata-mata beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Pada ayat ini Allah menyuruh orang beriman, hati-hati orang-orang yang mulia, hati-hati orang-orang yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Karena keimanan adalah kemuliaan, keimanan adalah ketinggian, kekafiran adalah kehinaan, kekafiran adalah kerendahan. Kemudian perhatikan, simaklah, hadirkan hati kita untuk mendengar seruan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kita katakan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat ya Allah apa yang hendak Engkau katakan kepada kami. Apa yang Allah katakan? Kulu bin thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Washkurulillah, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya beribadah kepada Allah saja. Jadi ayat ini Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang beriman, kalau kalian memang benar-benar hanya menyembahku saja, menghambakan diri kepadaku saja, kalian tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu,
maka lakukan dua hal. Perhatikan dua hal. Jangan kalian makan kecuali yang baik-baik. Dan pandai-pandailah bersyukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Kemudian makna kedua, wahai hamba-hambaku yang beriman, jika kalian hanya beribadah kepadaku saja, lalu kalian memakan yang halal-halal, yang baik-baik, dan bersyukur kepadaku, maka sempurnalah kehambaan kalian di hadapanku. Ibu-ibu, perhatikan kalimat at-taibat. At-taibat menunjukkan segala yang halal itu baik. Yang dimaksudkan dengan at-taibat adalah halal. Ibu-ibu bisa lihat makna ini di surat 7 Al-A'raf ayat 157. Surat 7 Al-A'raf ayat 157. Ibu-ibu saya potong ayat saja ya. Nah, perhatikan kalimat. Ya, wa yuhillu lamu taibat. Dan dia Rasul itu menghalalkan kepada kalian yang baik-baik. Jadi yang dimaksudkan at-taib adalah halal. Jelas? Kembali lagi ke surat 2 tadi. Saya jelaskan kalimat satu-satu ya dengan penjelasan ayat dengan ayat. Jadi kita sedang menerangkan Quran dengan Quran. Mana at-taibat adalah halal. Halal zatnya. Halal pula perolehannya. Jadi makna taib di sini ada dua, Ibu. Pertama, halal zat apa yang kita makan. Yang kedua, halal dalam perolehan. Halal dalam mencarinya. Halal dalam mendapatkannya. Saya ulangi, Bu. Ya, pertama adalah halal zatnya. Makanan yang kita makan, sesuatu yang kita makan, perhatikan zatnya halal. Yang kedua, mengusahakannya dengan cara yang halal. Ibu lihat surat 2 Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Ya, Bu, surat 2 Al-Baqarah 168 apa, Ustaz? 267. Oh, maaf Ustaz. Ya, Ibu lagi kepikirannya. Lagi nyatet Ustaz. Apa? Jadi, Silakan. dimaksudkan yang dimaksudkan thayyib di sini dua ya, Bu. Ya. Thayyib kehalalannya. Zatnya, yang kedua thayyib dari aspek pendapatannya. Contoh ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan. Maaf. Ya. Halal zatnya. Kedua, halal cara memperolehnya. Paham ibu-ibu? Jadi yang dimaksudkan sesuatu yang baik itu yang harus kita makan dua aspek yang terpenuhi. Zatnya. Maka ibu lihat di surat yang kita bahas ini. Jadi coba lihat. Pertama apa? Zatnya. Bu Pina lihat di ayat 173. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Ya, nah, itu aspek zat. Maka Allah sebutkan kami haramkan kepada kalian bangkai. Ini zat bukan? Darah, daging babi. Wa ma uhilla bi ghairillah. Berarti bendanya. Jadi kehalalan dari aspek bendanya. Faham? Yang kedua, halal dari aspek perolehannya. Halal dari aspek pendapatannya. Tidak usah dibuka surat 2 Al-Baqarah ayat 267 tadi. Min thayyibati ma kasabtum.
hasil usaha yang baik-baik. Jadi Allah memerintahkan kita untuk apa? Tidak boleh kita makan sesuatu kecuali dia adalah bersumber dari pendapatan yang halal dan zat yang halal. Zat seperti bangkai, darah, daging babi, dan apa saja yang disembelih tidak dengan nama Allah, maka haram zatnya. Apa saja yang diperoleh dari cara yang tidak halal, maka haram sifatnya. Tidak baik. Dan apa yang tidak halal, itu haram. Dan haram itu khabith, buruk. Ibu lihat surat 157 tadi. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan dia Rasul itu mengharamkan kepada kalian yang kotor-kotor. Menunjukkan taib itu bersih. Bersih dari aspek bendanya, zatnya. Maupun benda bersih dari aspek perolehannya. Itulah yang dimaksud oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maksud Allah apa ibu-ibu? Kata Allah kepada kita, wahai hamba-hambaku beriman, ketahuilah aku telah memuliakan kalian. Ayat ini mengisyaratkan kita orang beriman apa? Wahai orang-orang beriman, sungguh bentuk pemuliaanku kepada kalian. Aku memuliakan kalian. Salah satu aspek kemuliaan yang aku berikan kepada kalian, aku memberikan kalian rizki dari yang baik-baik. Lihat surat 17 ayat 70. Lihat surat 17 ayat yang ke-70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Coba lihat kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Unsur kedua apa bu, ibu-ibu? Ya, wa razaqnahum minat thayyibat. Dan aku Allah rizkikan kepada kalian yang baik-baik. Allah memuliakan manusia. Dan salah satu bentuk pemuliaannya adalah adalah apa? Dengan menganugerahkan kepada kita rizki yang baik-baik. Akan tetapi orang kafir makan seperti binatang. Ibu-ibu lihat binatang nggak bu? Binatang itu punya konsep halal haram nggak bu? Nggak punya konsep halal haram. Makanya manusia lebih mulia dari binatang. Ketika manusia tidak lagi memperdulikan halal dan haram, maka dia sama dengan binatang. Itulah kemuliaan yang Allah karuniakan kepada manusia. Dan terkhusus kepada orang beriman. Seakan-akan Allah berkata tadi, wahai orang-orang beriman, aku telah memuliakan kalian. Dengan aku karuniakan kepada kalian rizki dari yang baik-baik. Maka hendaklah kalian orang beriman makan dari yang baik-baik tadi. Agar kalian tetap di atas fitrah kemuliaan. Tidak tercela, tidak terhina, dan tidak menjadi rendah karenanya. Jelas bu? Insya Allah Ustaz. Itu pelajaran ketiga dari ayat ini. Pelajaran keempat bu. Allah lewat ayat yang kita bahas. Allah tidak ingin kita menyerupai syaitan. Allah tidak ingin kita menyerupai syaitan. Ibu Fina lihat tadi ayat yang ibu salah cetak tadi. Surat 2, 167. 176. Ya 167 bu. Iya benar. Ya. Maaf. Coba ya. Ke bawah lagi bu, ke bawah lagi. 168. Ya. Ini.
Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari yang baik-baik, ya. Makanlah di bumi ini apa yang baik-baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kalian mengikuti langkah syaitan. Menunjukkan apa? Syaitan itu tidak pernah makan yang baik-baik. Syaitan itu makan yang haram-haram saja. Kenapa, Bu? Karena setan tidak pernah baik. Bu Vina pernah dengar ada setan baik nggak, Bu? Enggak, Ustaz. Nggak ada. Ya, nah, jadi pelajaran keempat, Allah menyuruh orang beriman agar dia tidak menyerupai syaitan. Karena apa, Bu? Setan itu menginginkan kerusakan. Setan itu menyukai yang jelek-jelek dan buruk. Lihat surat 24 ayat 21. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ya, perhatikan kalimat yang kedua. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, setan itu menyuruh kepada perbuatan fahisya dan munkar, keji dan munkar. Setannya sama ibu-ibu, makan yang haram itu munkar enggak? Iya, Makan yang haram itu fahsya bukan? dahsyat, Ustaz, ya. Maka Allah menyuruh orang mukmin agar tidak menyerupai setan. Jadi kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu makan yang haram, itu namanya wanset atau persetan. Tahu persetan nggak, Bu Vina? Enggak. Perempuan setan maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahi min Zalik. dzalik. Jadi kalau ada ibu-ibu, ya ibu-ibu yang makan haram tidak peduli, itu namanya iis. Ibu-ibu setan namanya. Dalilnya ini. Faham? Iya, Ustaz. Yang ketiga, keempat, kelima, Bu. Kelima. Keempat Kelima. sekarang. Kelima. Pelajaran keempat. Kelima, Ustaz. Afwan. Kelima. Ya. Allah tidak menginginkan kita seperti binatang dan orang kafir. Allah tidak menginginkan kita seperti orang kafir dan binatang. Ibu lihat, orang kafir itu halal haram hantam bukan, Bu? Iya. Dan Allah katakan mereka makan seperti binatang. Surat 47 ayat 12. Ya. Ya. Ibu lihat di kalimat kedua, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Adapun orang-orang kafir, mereka hidup bersenang-senang dan mereka makan seperti makannya binatang. Ibu-ibu, binatang itu peduli nggak halal haram, Bu? Tidak. Nggak tahu. Tidak. Orang kafir juga sama. Iya, iya. Allah Amin. mensucikan kita dari sifat kebinatangan dan sifatnya orang-orang kafir. Jadi kalau orang kafir tidak peduli halal haram, ya temannya binatang gimana sih, Bu? Paham? Iya. Itulah tafsir penjelasan dari ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi kesempurnaan kehambaan kita kalau dua hal kita perhatikan, Bu. Memakan yang halal dan mensyukuri apa yang Allah karuniakan kepada kita. Pelajaran yang kedua, Allah mengingatkan kita untuk kembali kepada fitrah kemuliaan. Yaitu apa? Allah memuliakan kita dengan menetapkan diri kita dari usaha yang baik-baik. Kemudian, tadi saya katakan makna taib adalah halal. Makna taib adalah halal. Lawannya haram. Dan taib lawannya khabith. Taib lawannya apa, Bu? Habis kotor ya, Ustaz? Habis kotor. Keji ya. Makanya kata at-taibatu lit-taibina.
wat-taibuna lit-taibat, wal Mutlak anu. khabithuna lil khabithat. Ya. Jadi at-taib lawannya al-khabith. Ya. Keji, kotor atau jelek. Hmm. Baik, itu tafsir dari kulu min taibati ma razaqnakum. Dan tadi saya katakan tadi, yang disebut taib di sini dari dua aspek. Taib dari aspek zatnya. Dan taib dari aspek pendapatannya. Karena perhatikanlah ibu-ibu, salah satu tanda akhir zaman apa, Bu? Ibu lihat dalam Sahih Al-Bukhari. Kitab Al-Buyu, kitab jual beli. Bab orang yang tidak memperhatikan kehalalan hasil usahanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am min haram. Kata Nabi, sungguh akan datang satu masa di mana orang-orang tidak peduli lagi apakah yang dia makan itu dari hasil usaha yang halal ataukah yang haram. Sudah datang nggak masanya, Bu? Udah Ustaz. Hapan ketiga, Bu Bina, hapan ketiga. Halal, haram, hantam. Para koruptor itu menghalalkan segala cara, bukan? Iya, betul. Nah, itu jadi ayat ini untuk menjaga kita dari fitnah. Fitnah akhir zaman apa, Bu? Tadi hadisnya. Akan di antara fitnah-fitnah akhir zaman apa? Orang tidak peduli halal dan haram dari hasil usahanya. Maka orang beriman yang selalu istiqamah, konsisten, memperhatikan segala yang dimakannya, baik dari aspek zatnya atau perolehannya, insya Allah dia tidak terkena fitnah akhir masa, yaitu logika hapan ketiga. Halal, haram, hantam. Logika setan. Setan logikanya hapan ketiga, bukan? Binatang dan orang kafir logikanya hapan ketiga, bukan? Dan Allah tidak ingin menyerupakan kita seperti mereka. Allah ingin membersihkan jiwa-jiwa kita dari tiga makhluk tadi. Setan, orang kafir, dan binatang. Faham anak-anak? Ya, insya Allah Ustaz. Karena kita masuk pada kalimat yang kedua. Washkuru lillah. Dan bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kemuliaan orang-orang beriman. Kemuliaan yang kedua adalah bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya. Coba ibu-ibu lihat. Ya, saya lihat coba lihat Sahih Muslim. Ya. Bentar, Bu. Saya lihat dulu hadisnya. Sahih Muslim, kitab Zuhud. Bab sifat orang mukmin. Baik, Bu, ya, saya buka dulu hadisnya. Ibu-ibu, untuk menyempurnakan kemuliaan orang beriman, maka Allah perintahkan mereka bersyukur. Ibu lihat dalam Sahih Muslim, kitab Zuhud, ya, bab semua urusan orang mukmin itu baik. An Suhaib bin Qal, dari Suhaib radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan, ya, orang-orang berurusan orang beriman. Di mana kata Nabi,
Inna amruhu kullah khairun. Segala urusan mereka baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan dua sifat ini tidak dikaruniakan kecuali kepada orang beriman. Ini kemuliaan orang beriman. Pertama apa? In asabatu sarra'u syakara. Jika dia dikarunia Allah kenikmatan, dia bersyukur. Ya, fakana khairallah. Maka itu sungguh baik untuknya. Wa in asab darra'u sabara. Fakana khairallah. Jika Allah uji mereka dengan keburukan, dengan musibah, mereka bersabar. Maka kesempurnaan iman orang mukmin salah satunya adalah dengan syukur. Itu pertama, Bu. Jadi ketika Allah mengatakan ini orang beriman, makanlah, bersyukurlah, ini untuk menyempurnakan keimanan. Kita udah beriman, tapi kita pengen jadi orang yang beriman, yang sempurna keimanannya. Kita sudah menjadi hamba Allah, tapi sempurna kehambaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Makan yang baik-baik dan bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan syukur adalah sifat yang hanya dimiliki orang mukmin dan tidak Allah berikan kepada orang selain orang mukmin, sebagaimana hadis Muslim tadi. Yang kedua, Bu, Allah melalui ayat ini, hei orang beriman, jika kalian beriman dan bersyukur kepada apa yang aku karuniakan kepadamu, aku pastikan aku tidak akan mengazab kalian. Wahai orang beriman, jika kalian mensyukuri nikmatku, aku pastikan kalian tidak akan tertimpa azab. Lihat surat 4 ayat 148. Ya. Ya. Sebentar, 154, Pak. Coba lihat 154. Ya, sebentar saya cari dulu. Ma yaf'alallahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ya. Satu empat tujuh, Bu. Ya, surat yang sama, 147. Ya, ma yaf'alallahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Bagaimana Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur kepadanya dan beriman. Jelas, Bu? Maka sempurnalah dua upaya agar kita terbebas dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Beriman dan bersyukur. Beriman dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga dari penggalan ayat syukur ini, Allah memastikan Allah akan menambah nikmatnya untuk kalian. Ya, surat 14 yang tadi sudah diperlihatkan, ayat yang ke-7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, Allah pasti akan tambahkan nikmat kalian. Kemudian terakhir, Bu, syukur
adalah merupakan tanda kesempurnaan keimanan. Ya, Ibu lihat di surat 27 ayat yang ke-40. Coba lihat Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam berkata, ya, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Ini adalah sebagian dari karunia Tuhanku. Apakah agar dia mengujiku? Apakah bersyukur atau kufur? Berarti syukur lawannya apa, Bu? Kufur. Kufur di sini kufur nikmat. Di sini adalah kufur nikmat. Jelas, Bu? Kufur nikmat tidak membatalkan keimanan, tapi mencacati keimanan. Faham ibu-ibu? Kufur itu ada dua. Bu Fina masih ingat gak? Kufur itu ada dua. Kufur apa dan apa? Kufur nikmat, Dan eh, apa ya, kok lupa sih Ustaz? Kufur nikmat sama... emang dari dulu suka lupa kan? Kufur millah. Ah ya, agama kufur, iya. Kufur agama. Jadi Ya. kata iman atau kata kufur dilawankan dengan kata iman, maka makna kufur di sini adalah kufur millah, kufur akidah. Tapi kata kufur dilawankan dengan kata syukur, itu kufur nikmat. Terakhir, dengan bersyukur mempermudah urusan kita di akhirat. Bu, dengan bersyukur kepada Allah akan mempermudah pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Lihat surat 102. Surat At-Takatsur ayat yang ke-108. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Kalian syukuri atau kalian kufuri. Maka dengan perintah bersyukur, berarti mempermudah urusan kita di hari kiamat, tidak, Bu? Iya, Ustaz. Ketika Allah tanya nikmat, kita tidak tidak terazab karenanya. Karena nikmat itu sudah kita syukuri sebagaimana mestinya. Bu Fina, cukup materi kita hari ini. Iya, Ustaz. Singkat, tidak usah banyak-banyak. Toh lupa juga akhirnya kan? Iya, iya, Ustaz. Bentar. Barakallahu fikum ya Ustaz untuk pencerahannya tentang seruan ketiga ini dari surat Al-Baqarah 172 tadi Ustaz ya. Bahwa kita harus memperhatikan tadi ya, ada dua hal, masalah yang halal dan bersyukur. Ya Ustaz, yang toib ya Ustaz tadi ya. Toib juga ada Iya, dua, kita lihat dari zatnya dan dari cara perolehan tersebut ya iya. Ustaz. Ustaz, kalau misalnya salah satu terpenuhi, satu tidak, tetap ya, nggak boleh kan itu Ustaz ya. Boleh. Sekarang ibu beli dengan uang halal, tapi yang dibeli babi. Iya, iya, iya. Ah, ah. Ya, yang ibu makan beras hasil korupsi, boleh nggak? Iya, enggak sih. Iya, Dua-dua terpenuhi. iya. Ya, zatnya dan perolehannya tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lain. Hmm. Ibu dapatkan uang yang halal, tapi yang dibeli adalah makanan yang haram, khamar misalnya. Boleh nggak, Bu? Enggak dong. Ya, satu. Ibu minumannya zam-zam. Zam-zam air halal bukan? Betul. Tapi didapatkan dengan cara merampok. Hmm. Boleh nggak, Bu? Ya, enggak boleh Ustaz. Nah itu, maka dua-dua unsur terpenuhi. Tidak boleh satu unsur. Dua-duanya terpenuhi. Ya. Ustaz, Paham? Insya Allah Ustaz. Ustaz, tadi kalau nggak salah, jadi kalau kita
memenuhi tadi dua hal di ayat yang seruan ketiga tadi, itu Ustadz kalau nggak salah tadi nyampaikan itu juga merupakan jadi kesempurnaan untuk keimanan kita ya Ustadz ya. Ya Gimana tadi Ustadz? ayatnya kan. Iya, iya, Tadi iman dan syukur jadi satu bukan? betul. Tadi surat 4 ayat 147 bukan? Iya. Bagaimana Allah mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Berarti iman dan syukur adalah satu kesatuan bukan? Betul Ustadz. Jadi Jelas? jelas Ustadz. Jelas, Ustadz. Ya nggak gampang ya Ustadz sebenarnya ini ya. Jadinya memang berat ya untuk jalanin ini ya Ustadz ya. Tapi Tidak berat. Yang iya, berat itu adalah tidak mau aja. iya ada keinginan mau atau tidak gitu ya Ustadz ya. Ya, perasaan gini, kan Allah tidak mungkin membebani kita sesuatu yang tidak bisa kita mampu kan? Iya betul Ustadz. Ini ibu-ibu ngadi tapi sering lupain. Iya ya kadang-kadang kan gitu Ustadz ya kalau lagi kita Ya, mungkin lapar. masalahnya berat apa Bu? Karena tidak mau aja, bukan tidak mampu Bu. Iya 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 iya. Bukan kayuridullahu bikumul yusra. Uridu bikumul usra ya. Ya wallah wa ma yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan, tidak mengendaki kesulitan. Iya iya Ustadz. Jadi jangan bilang susah, ya enggak susah Bu. Mudah. Kendalanya adalah tidak mau, bukan tidak mampu. Betul, betul. Berapa banyak kita bisa tapi nggak mau kan? Iya. Betul, Ustadz. Karena otaknya sudah kotor bukan? Iya. Nah, Nafsu ya. Baik tidak mau Ustadz. mengalahkan nafsu bukan? Iya Ustadz. Baik Ustadz, barakallahu fikum, insya Allah bermanfaat sekali ilmu Ustadz berikan. Baik, ini sudah ada pertanyaan di layar, mungkin saya akan serahkan ke, dilanjutkan oleh Uti Farah. Silakan Uti Farah, Fatul. Uti Farah. Rupanya dia lagi masak rupanya. Baik, saya bantu baca Ustadz. Ini sudah ada pertanyaan Ustadz. Ustadz, bagaimana halnya kalau kita bekerja di kantor pajak Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Hukum asalnya orang muslim tidak boleh dikenakan pajak. Pajak itu jizyah hanya kepada orang kafir. Tapi kalau negara yang membebankan, Mhm. pegawainya nggak berdosa, yang berdosa presidennya. Maka orang yang bekerja di sana halal insya Allah, tidak masalah. Ya, Hmm. karena dia Hmm. pegawai negara. Jelas? Iya. Ustadz, Pekerjaan dia baik asalnya. Pegawai negeri hukum asalnya pekerjaannya halal bukan? iya, Tapi dia kan namanya pegawai, ditempatkan di mana bersedia bukan? betul, betul Ustadz. Jadi Ustadz, jadi memang kalau karena negara kita seperti itu berarti orang yang punya kantor pajak gitu Ustaz ataupun di lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti itu dia tidak dosa gitu Ustaz. Dan dia Berarti, namanya orang dipaksa suruh kerja di situ gimana? tapi Namanya kalau juga pegawai, ya berarti gajinya juga tidak masalah dong Ustaz. Artinya gitu dong nggak tadi. masalah insya Allah. Hmm, baik Ustaz. Coba ini Kan mungkin kita gini, hmm, dia gajinya itu dari negara kan? iya. Kalau gaji dia halal haram, semua gaji haram kan dari pajak juga Bu. Hmm, 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 hmm. Paham nggak maksudnya? Iya, tapi Ustadz kalau itu jadi pilihan nggak sih sebenarnya buat kita sebagai orang Muslim mau di situ atau Kalau bisa dihindari, tapi kalau memang ditugaskan di sana bagaimana? hmm, baik Ustadz. Baik, Paham ya? coba. Ya, insya Allah Sebab Ustadz. kalau gajinya dia haram, semua pegawai negeri gajinya haram, Bu. Emang APBN, gaji itu APBN bukan? Iya dari APBN APBN dari mana, Bu? pendapatan rakyat. Dari pajak dan riba bank kan? Hmm. Yang berdosa presidennya, bukan rakyatnya. Bukan pegawainya. Paham? Iya, iya. Ustadz sekarang kalau kita apa nih ya, kalau kita ini diskusi Ustadz, kalau kita analogikan berarti kalau gitu kalau di kantor pajak boleh ya berarti ya nggak masalah juga dong kerja di bank, ayo Ustadz, yang sifatnya itu gimana bedainnya Ustadz? Mbak? Kalau bank swasta kan, itu bukan pemerintah kan? Iya, iya Nggak bank yang boleh dong. bank itu deh, bank yang bukan syariah gitu loh Ustadz. Iya, nggak boleh juga kan? Udah tahu itu kalau dia dengan pajak dia lebih haram mana, tingkat haramnya lebih tinggian mana.
Iya, karena dia membolehkan riba tadi ya kalau bank tadi. Oke. Ya, artinya praktek keharamannya pajak dengan bank lebih jelas mana, Bu? Riba sih bank yang Nah, tadi, Ustaz. oke. Jadi tidak sama dua sifatnya kan? Jadi kita bedain kalau Ustadz tadi melihatnya gini ya, ini lembaga kenegaraan, yang satu misalnya Yang kedua, swasta lagian gitu. pajaknya tidak hanya dari orang Islam, dari orang kafir juga kan? Hmm, hmm, hmm. Bukankah jizya itu dibebankan pada orang kafir? Betul, betul. Adapun riba, semuanya orang kafir juga riba haram bukan? Iya, iya, iya. Jadi pendapatan pajak dengan pendapatan bank keharamannya beda bukan? Iya, iya. Nah, Baik, coba ini ada Uti Lucy nggak? Uti Lucy, Afwan, silakan untuk melanjutkan pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, Uti Lucy. Ya, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Ibu. Ya, ini yang di kolom chat sudah dibacakan ya, Uti? Belum semua, Uti Lucy. Tadi baru yang soal kantor pajak aja tadi. Sama, Oh, yang ya, dua ya. Berarti dua iya, yang di bawah ya. Oke. iya. Baik, Ustadz, kalau misalnya ada gaji pegawai bank, bagaimana? Karena istri anak juga ikut makan hasilnya. Mohon penjelasan Ustadz. Baik, seorang istri mendapatkan nafkah, itu haknya. Itu dulu ya. Nah, seorang istri mendapat hak untuk dinafkahi. Itu satu. Yang kedua, suami berkewajiban menafkahi istrinya. Yang jadi pertanyaan, nafkah yang diberikan dari harta haram, yang berdosa suaminya, istrinya nggak berdosa. Karena dia hanya mendapatkan haknya. Kecuali dia membantu suaminya untuk mendapatkan yang haram. Jelas? Iya, Jelas Ustadz. gak Bu? Jadi berarti jelas, tapi berarti istrinya tidak mendapatkan dosa. Tapi kan berarti keluarganya yang ikut makan dari hasil itu berarti Tidak, dia kan masuk yang ke zat nih, zatnya Bu, masuk ke tubuh kita kan. insya Allah istri yang makan mengambil haknya nafkahnya halal buat dia. Yang nanggung dosa adalah suaminya, jadi halal buat istrinya. Kan Ustaz, istrinya bukan bekerja Oh, di bank kan? iya, Dia hanya mendapatkan hak nafkah kan? Udah selesai urusan di situ dulu. Dari mana suami dapatkan itu urusan suami. Istri tidak bertanggung jawab atasnya. Ustaz, Jelas? Afwan dong, Ustaz. Ustaz, Afwan, Uti Lucy boleh ya, Afwan? iya, iya. Saya Silakan. ulangi. Si istri itu memiliki hak untuk memperoleh nafkah bukan? Betul, betul, Nah, Ustaz. sekarang suaminya kasih nafkah nih. Halal dong buat istri, dia cuma dapatkan haknya kan? Betul. Yang jadi masalah yang didapatkan Sama. suami dari harta haram. Si Iya, istri tidak menanggung dosa yang halal buat istri. Saya kasih contoh Ibu. Wanita habis melayani om-om hidung belang. Uangnya haram gak Bu? haram. Datang belanja sama Bu Vinia. Belanjanya halal gak Bu? Belanjanya halal. Nah ibu sama kan? Yang dosa yang dia makan itu uang yang uang pelacuran dibeli buat ibu bukan? Iya, iya. Eh, Berarti saya tanya, ibu saya ulangi. Ibu Vina jual nasi uduk. Ibu punya jasa bukan? iya, Berarti berhak mendapat pembayaran bukan? betul, Sama betul. dengan istri enggak punya hak dapat bayaran dari suaminya. Iya, Nah, ya. si pelacur ini baru habis uang lendir. Hmm. Lalu dia bayar nasi uduk ibu dengan uang lendir. Ibu Vina tukang jual nasi uduk berdosa enggak? Menerima uang Nah, lendir. enggak, karena saya nggak tahu kan. Kan Nah, saya kan tidak nggak tahu. tahu. Bukan terlibat dalam pelendiran, Bu. Iya, oke. Ibu hanya mendapat uang berdasarkan jasa ibu, bukan? Iya, Ibu tidak punya dosa dengan uang diperoleh dari mana. betul. Sama dengan istri juga. Nah, Paham?
Karena istri hanya mendapatkan haknya. Iya, Ustadz, tapi Afwan ya Ustadz, kalau sebagai seorang istri kan kita juga kan tadi ya diwajibkan untuk tahu pendapatan suami itu dari mana Ustadz. Ini Kan kita lainnya lainnya ceritanya kalau suami itu bukan kasih nafkah, Bu. Hah, gimana? Itu ceritanya kalau suami bukan kasih nafkah. Iya, hadiah yang bukan nafkah. Kan kita tahu hasil pencurian dikasih ke kita nggak boleh. Tapi ini nafkah hak yang mesti dia peroleh. Ustadz, jadi saya agak bingung deh Ustadz, beneran deh. Jangan bingung. Ibu nggak Tapi kan ngerti Ustadz, kaidah fikih. enggak, iya, iya, makanya ini kayaknya belum belum paham di kaidah fikihnya tadi Ustadz. Ah, Soalnya coba kan lihat tadi kan, gini. eh, Suami punya kewajiban menafkahi nafkahi istrinya. istri, betul. Istri punya hak. Iya, memperoleh. Kata Iya. suami, ini dek belanjamu bulan ini. Mm-mm. Berarti wanita ini menerima hak sesuai dengan kerjanya. Halal nggak penerimaan ini? Halal terimaannya. Oke, itu dulu kaidahnya. Ya, Yang diterima istri sesuai dengan jasanya dan haknya itu halal. iya. Adapun sumber uang diperoleh suami, itu tanggung jawab suami, tidak berpengaruh pada istri. Hmm. Tadi kembali lagi ke yang Usti Lucy sampaikan, Ustadz. Walaupun emang tadi oke, dia tidak bertanggung jawab tentang uang yang dia peroleh ya si istri tadi itu ya Ustadz ya. Tapi kan dia beliin makanan-makanan itu dari uang yang tidak halal tadi Ustadz. Itu gimana Jadi ngelihatnya? coba lihat dulu. Gimana? Yang Nah, pertama halal, yang pertama haram, kedua halal. hmm, Coba lihat. Si istri mendapatkan uang dari hak yang dia dapatkan. Halal nggak ini? halal, halal, halal. Udah jelas itu. Ya. Uang itu dari suami, tapi dari haram. Yang Mm-mm. tanggung jawab suami. Keharamannya buat suami. Istri tidak terkena keharamannya. Walaupun istrinya tahu nih Ustadz, pertanyaan saya. Walaupun istrinya tahu loh, Iya itu istri haram. tahu ya. Kan Heeh. tadi saya kasih contoh tadi Bu. Tukang jual nasi uduk. Uang yang dibeli tadi uang haram bukan? Iya, Tapi ketika jual beli uang haram dengan jasa yang halal jadi halal nggak Bu? iya Ustadz. Nah sama dengan istri dapat nafkah. Saya tapi masih kok bukan nggak terima ya, maksudnya gini Ustadz, si penjual nasi uduk sama orang yang beli dia tidak ada kaitan gitu Ustadz, maksudnya tuh dia Bu, orang lain yang berbeda. boleh jadi tuh nasi uduk tahu kan dia itu orang misalnya nasi uduk jual di Oh, iya, tempat oke, pelacuran iya, misalnya. iya, 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 misalnya gitu Ya ya. dia tahu dong itu uang lendir. Mm, 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 Walaupun dia tahu uang lendir apa jual belinya batal. mm, Tidak mm, sah-sah kan? iya, Jadi coba lihat. Ibu tuh nasi uduk jual kasih nasi uduk dia dapat uang. Uang ini haram nggak tadi dari si pelacur iya, tadi? iya, iya, sangat haram dong. Menjadi halal karena transaksinya halal bukan? Iya, beli makanan gitu kan Ustadz Baik, maksudnya kan. Nah, transaksinya halal bukan? iya, Suami istri transaksi perkawinan halal bukan? halal, Maka halal, si istri mendapat pembayaran halal nggak Bu? halal, Nah halal. itu sama. Nah, nanti lain kali Eh, kita bahas kaidah usul fikihnya ya. Iya, iya, Nah, iya. Ustaz, dalil yang mengatakan bahwa yang tadi saya bilang, udah sampai di situ aja tanggung jawab seorang istri, dia sudah menerima haknya dia. Tadi kan Ustaz sampaikan iya, gitu ya, kalau nggak salah. iya, Ustaz. Nah, iya. itu gimana tuh untuk ngeyakinin kita gitu, Ustaz, bahwa soalnya selama ini kan kami kan mendapatkan ilmu itu ya seperti itu ya, Ustaz. Maksudnya gini, mungkin karena belum usul fikihnya belum dibahas terlalu dalam, Ustaz. Jadi maksudnya ya selama itu sifatnya haram gitu ya Ustaz ya, berarti kita kan sebagai orang istri juga jangan memasukkan hal-hal yang haram ke dalam darah tubuh kita gitu kan, anak istrinya Ya, gitu. itu lain ceritanya panjang pembahasannya lain kali ya. Oh, Ah. oke, baik Ustaz. Silakan Tafadhol Usti Lucy, dilanjut Usti Lucy. Ya, baik TV-nya. Kita lanjut ya, Ustadz. Nanti kita ada diskusi, tapi saya baca dulu nih ya, ada pertanyaan nih Ustadz.
Assalamualaikum, Ahwan izin bertanya, bagaimana cara bersyukur yang diridhoi Allah karena kebanyakan orang sekedar ngucapin alhamdulillah sudah dikira bersyukur. Jadi bersyukur itu kan harus ada actionnya Ustadz. Seperti apa actionnya itu? Buktinya gimana? Baik, rukun syukur itu ada 3. Pertama, rukun hati. Kedua, rukun lisan. Ketiga, rukun dengan anggota badan. Pertama, mensyukuri nikmat apa? Mengakui bahwa ini dari Allah Jalla Jalaluh. Bukan dari siapa-siapa. Paham? Pertama, mengakui bahwa nikmat itu dari Allah, bukan dari apa-apa. Lihat dalilnya. Surat 16, ayat 53. Itu pertama. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada kalian itu dari Allah. Diimani itu, Bu. Namanya bersyukur dengan hati. Sebagaimana Nabi hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku. Diimani, diyakini itu adalah dari nikmat, dari karunia Allah, bukan dari hasil usahanya. Makanya Allah melaknat Qarun karena dia tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah tapi dirinya sendiri. Lawan dari ini, Bu. Lihat surat 28 ayat 78. Apa kata Qarun? Innama utitu ala ilmin indi. Apa kata Nabi? Apa kata Qarun berkata? Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Makanya Allah katakan dia kufur nikmat. Karena dia tidak mengakui nikmat dari Allah Jalla Jalaluh. Itu pertama. Qarun kufur nikmat. Kenapa? Dia mengakui nikmat itu karena kepandaian dia. Karena kelihayan dia. Karena kecerdikan dia. Karena kecerdasan dia. Maka seorang mukmin tidak boleh seperti Qarun. Dia mengimani, dia yakin, dan menyandarkan nikmat itu dari Allah. Itu rukun yang pertama. Yang kedua adalah dengan apa? Lisan. Sebagaimana hadis Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi apabila mendapatkan nikmat, beliau mengucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus salihat. Atau dalam Quran banyak sekali. Ya, para nabi mengatakan alhamdulillahilladzi wahabali dan seterusnya. Mengucapkan syukur dengan lisan. Yang ketiga, memenuhi hak-hak nikmat. Memenuhi hak-hak nikmat. Kalau ibu dikasih nikmat harta, penuhi hak-hak harta berupa zakat dan sedekah. Kalau ibu memperoleh nikmat sehat, gunakan sehatmu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Apa hak nikmat itu? Digunakan untuk ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Untuk berbuat baik dan lebih taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Lihat surah 28 ayat 77, Bu. Ayat 77. Ini surat yang lagi dibahas. Kalimat, Bu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Ya, dan carilah pada apa yang telah Allah karuniakan kepadamu itu kebahagiaan negeri akhirat. Bu, negeri akhirat itu dapat diraih dengan apa? Dan ketaatan, bukan? Maka kata Allah kepada Qarun, nikmat yang Allah karuniakan kepadamu itu gunakan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Maksudnya, taatlah kepada Allah Jalla Jalaluh. Bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena itu adalah insentif dari nikmat yang Allah berikan untuk mengumpulkan perbekalan akhirat ketaatan. Jelas? Jelas tidak? Ya, jelas Ustadz. Jadi syukur itu ada 3 tadi. Mengimani dengan hati. Kalau nikmat itu dari Allah.
Yang kedua dengan lisan. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Yang ketiga apa? Menggunakannya untuk lebih taat kepada Allah. Nikmat itu insentif bukan? Ya Nikmat itu Ustadz. remunerasi bukan? Ya. Agar kita semakin lebih giat untuk perkara akhirat. Akhirat itu taat atau maksiat? Taat. Faham? Ya Ustadz. Bersedekah untuk perbekalan akhirat bukan? Berzakat untuk perbekalan akhirat bukan? Iya. Ya, menyambung rahim dengan harta kita, perbekalan akhirat bukan? Iya betul Ustadz. Dan seterusnya dan seterusnya. Jelas? Jelas Ustadz. Ada yang lain? Ada Ustadz. Barakallah Ustadz. Sebentar ya Ustadz. Eh, ini Ustadz. Maaf, ini sudah belum ya? Halalkah menerima order sewa alat rapat dari Bank Dunia, tapi kami dapat dari perantara? Belum Belum ya? Dapat Ya. apa? Sewa apa? Sebentar. Misalnya ibu jual A, yang beli bank konvensional, misalnya bank ribawi, ibu nggak dosa bu. Ini menerima order sewa alat rapat dari Bank Dunia, jadi tapi kami dapat dari perantara. Bu, mau perantara kek, tetap ibu jual beli kan? Iya. Nah, ibu jual barang halal bukan? Orang Iya. membelinya menggunakan untuk haram bukan urusan ibu. Hmm. Jelas? Iya, iya. Iya Ustadz. Jelas Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Wah, iya. Sekarang kita diskusi lagi ya Ustadz. Masih ada waktu kan? Boleh. 5 menit Ya. lagi insya Allah. Enggak Iya. dong. 10 menit dong, Ustaz. Ini murid Iya. kok maksa guru ya? Biar ilmunya nambah terus nih. Karena soal makanan kan Ustadz, apa yang kita masukin nih. Ini luar biasa Ustadz. Silakan. Tadi Islam tuh makanan begitu diatur ya. Sampai dicontohkan seperti binatang. Aduh ngeri banget ya Ustadz ya. Bila tidak mengikuti aturan Islam. Itu ada kata-kata seperti binatang. Jadi kalau kita makan yang udah nggak halal, yang dapatnya juga dari itu, ternyata kita bisa diumpamakan seperti binatang. Nah Ustadz, saya tuh ada teman dekat Ustadz, yang kita sering sekali safar. Nah pada saat safar, saya sangat apa ya, salut gitu sama beliau, karena beliau benar-benar kalau ngajak makan kita harus cari tempat-tempat yang halal. Mau jauhnya kayak apa, mau susahnya ke sana juga kayak apa gitu. Pokoknya harus cari yang halal gitu Ustaz. Tapi pada saat kita makan halal, mereka akhirnya mereka ngomong gitu ya, suami istri ini ngomong, karena kita harus hati-hati kalau makan. Jangan sampai makan itu masuk ke zat kita ini sesuatu yang haram. Ya betul, setujulah. Tapi ada kata-kata lanjutannya yang dia bilang gini, soalnya kalau harta dari suami kita ada harta abu-abu, itu nggak boleh untuk makan, apalagi untuk anak istri. Jadi kalau kita harta abu-abu itu kita pisahkan, jelas kita pisahkan, kita bisa beli untuk bawa barang mewah dan memang luar biasa barang mewahnya, terutama tas gitu ya Ustadz ya. Terus rumah juga bagus banget gitu. Nah itu dia benar-benar pisahin karena dia bilang saya nggak akan masukin harta haram ke anak-anak saya. Tapi kalau untuk tas, untuk rumah, untuk selain itu nggak apa-apa. Ini Itu juga gimana Ustadz? konyol. Itu Saya konyol sempat namanya. kaget sih, tapi dia luar biasa untuk nyari makanan halal gitu. Jadi gimana Iya. Ustadz? Itu namanya tidak konsisten secara keseluruhan. Mestinya dia konsisten untuk tidak mendapatkan barang-barang yang dibeli dari uang haram, yang bukan nafkahnya. Jelas ya? Jadi kalaupun abu-abu itu dengan mudahnya masuk ke rekening mereka, itu juga tetap harus ditinggalkan ya Ustadz? Iya syubhat. Kan syubhat itu dekat kepada haram. Iya, iya, iya. Kalau kita kasih untuk ini kayak apa namanya
apa untuk umum gitu ya, kayak misalnya buat Ya, untuk kemaslahatan orang banyak pasar, boleh. iya, Ah, ah. boleh ya, untuk WC, Iya, untuk itu iya. boleh ya, Ah, ya. ah. Karena kebetulan pas masuk ada harta abu-abu gitu itu bisa. Tapi kalau misalnya untuk kayak kesenangan pribadi gitu, itu tetap Tidak boleh, Bu. tidak boleh ya Ustadz ya. Ah, ah. Iya, iya, iya Ustadz gitu. Baik Ustadz. Ini ada lagi nih Ustadz. Kalau kita nggak tahu Ustadz, ini nggak taunya Nggak apa tahu ya? apa maksudnya. Bisa dijelasin lagi nih Mbak Hilda. Kalau kita nggak tahu apa nih? Nggak tahu dari harta harta yang haram ya? Kalau nggak tahu ya sudah nikmati saja. Sebentar, Afwan, ini dia resign sebentar ya Ustadz ya. Mungkin saya Iya. Ya. kasih kesempatan biar langsung ke Ustadz. Ya, silakan Bu Hilda. Loh, Bu Hilda, ini saya sudah buka mic-nya, silakan Ya, langsung ke Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, Ibu. tadi kan masalah uang itu ya Ustadz haram. Terus kan kadang kan ada sebagian istri nggak tahu ya yang suaminya ngasih. Nah, walaupun ditanya, ya ini uang gaji, uang apa. Nah, jadi akhirnya nggak tahu. Nah, itu gimana Bu, hukumnya Ustadz? Terus, kalau suami ngasih tidak usah nanya-nanya. Para ulama mengatakan tidak usah nanya-nanya. oh gitu ya Ustadz. Kita kan Ya, nggak tahu Ustadz, takutnya kan uang itu dari mana gitu kan Ustadz. ya nanti kata para ulama dia yang bertanggung jawab. Oh, begitu, Ustadz. Iya, Nah, iya, iya, Ustadz. Ustadz, boleh nggak nanya satu lagi, Ustadz? boleh, silahkan. Eh, ini, Ustadz, apa? Kan kita ada teman, ada rencana, rencana silaturahmi. Nah, itu udah jauh hari. Nah, kebetulan 10 hari yang lalu ada suami teman itu yang meninggal. Nah, jadi kita udah 10 hari itu kita baru tahu, nah kita pergi ke sana. Nah, tapi kita ke sana sekalian kan silaturahmi tadi bisa ini bisa kita laksanakan. Tetapi yang suami teman yang meninggal itu, nah teman itu menyediakan makanan untuk kita. Itu hukumnya gimana ya Ustadz? Karena saya pernah dengar kalau makan di rumah Ibu kan orang yang datang bukan buat kematian, Bu. ya, tapi kita kan karena sekalian ini, Ustaz, memang kita niat kita silaturahmi dulu. Tetapi Bu, ya, ibu datang bukan saat kematian kan? bukan, udah 10 hari yang lalu, Ustaz. Iya, ibu datang bertamu. Namanya tamu dihidangkan apa saja boleh. Tidak terkait dengan kematian, Bu. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya, walaupun Iya. sekalian kita untuk takziah ya, Ustaz. Enggak, ibu tajiannya udah telat, Bu. Oh, gitu. Ya, ibu bertamu itu ya. Ah, Oh, iya, iya. Iya, karena dia iya. menyediakan, Ustaz. Jadi Iya. saya takut juga gitu kan Itu hukumnya tidak ada apa. kaitan dengan kematian. Ya, ah, itu Iya, iya. dia menyediakan karena ibu datang bertamu bukan datang buat kematian kan? Oh, iya, iya, Ustaz. Ya. Syukron, Ustaz. Ya, Afwan. Ada lagi ibu-ibu? Iya, baik di kolom chat sudah selesai Ustadz. Tunggu Baik. Ustadz, Terus lagi ya, masuk Afwan, ada satu Ustadz. lagi. Iya, ya masuk lagi nih. Silakan ibu-ibu kalau misalnya, kita masih dapat kesempatan berapa lagi Ustadz? Masih Masih sampai ada sebelum maghrib. 10 menit lagi deh. Kasihan daripada Oke, penasaran Bu Finyannya. Iya, iya. maaf. Oke, ini saya bacakan ya. Satu lagi, Ustadz, kalau klien suami saya rata-rata bank konvensional, apakah hasil kerjasamanya halal Ustadz? Baik. Jasa yang Bapak jual halal atau haram? Itu dulu masalahnya. Jasa apa yang Bapak jual kepada para bankir itu? Yang jadi masalah bukan dari para bankir uangnya. Jasa yang Anda jual belikan kepada mereka apa? Kalau itu Jasa halal, IT, halal Bu. Contoh sama nasi halal uduk ya? tadi Bu. Paham? Yang jadi concern itu bukan siapa yang menjadi mitra antum. Tapi jasa apa yang antum perjualbelikan. Paham? Iya.
Jasa IT jadi halal ya Ustadz? Halal. Soal dia gunakan untuk apa urusan dia lah. Ya. Contoh, saya jual nasi uduk. Yang beli orang mau berzina, makan nasi uduk baru berzina dulu. Dosa nggak tukang jual nasi uduk? Nggak kan? Ya. Nah, nah. Saya jual tikar, Bu. Saya jual kursi, Bu. Atau saya toko mebel, Bu. Mebel saya dibeli sama mucikari. Halal nggak jual beli saya? Halal, Bu. Paham? Si mucikari beli kasur saya buat apa? Buat perzinahan bukan? Jelas? Ya, jelas Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Ya, Iya. ini ada masuk lagi 2. Oke, 2 terakhir ya ini berarti Ustadz ya. Sama Saya satu baca. ya, Tad, dari saya, Tad. Sama satu, Oh Tad. iya, ya 3 lagi ya, 1 dari UTV-nya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau kita kehilangan barang berharga ke polisi, tapi polisinya minta uang dan mungkin malah memeras kita, apakah haram jadinya kalau kita memberi uang agar polisi membantu kita? Syukron. Baik. Rashi wal murtashi finnar, kata Nabi. Menyogok dan disogok dua-dua di neraka. Kita pergi ke polisi. Polisi punya kewajiban untuk melayani kita, sudah dibayar gajinya untuk pekerjaannya. Maka kalau dia minta dari masyarakat, maka haram. Dia tidak mencium bau surga, hadis Bukhari dan Muslim. Kalau kita kerelaan nyogok supaya kasus kita dilaksanakan, itu namanya kerelaan. Maka berlakulah hadis tadi. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan disogok dua-duanya di neraka. Tetapi kita datang lapor. Dan kita sangat butuh pelayanan hukum kepastian. Tapi kita dipaksa untuk bayar. Dan kita membayar supaya, maka yang membayar tidak berdosa. Kan dia di bawah tekanan, dia di bawah paksaan. Saya kasih contoh Bu Lucy. KTP itu gratis gak Bu? Iya Ustadz. Sekarang di kelurahan bilang ibu mesti bayar. Sementara kita butuh KTP enggak? Butuh. Nah, maka kita termasuk dalam hukum Islam, kita termasuk orang dipaksa. Kalau kita dipaksa dengan memberi tapi tidak rela. Haram kalau menjadi rela Bu. Paham? Jadi kalau kita rela, ya udahlah, udah relain aja, malah kita berdosa. Dosa. Tapi kita kasih hati tidak setuju, tapi dipaksa karena sementara kita butuh penjelasan hukum bukan? Iya. Maka ini para ulama bersepakat menyogok orang yang dipaksa menyogok untuk mendapatkan haknya tidak berdosa. Yang berdosa polisinya. Jelas? Ya Ustaz. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Maaf Ustaz, yang menyangkut bank pas keinget jadi kerja di bank konvensional itu memang haram ya? Berarti harus berhenti kerja ya Ustaz yang di bank konvensional? Udah tahu nanya. Kan Jadi tadi haram Ustaz? jelasin. Jelas. Kalau notaris Ustaz? Notaris dengan bank. Notaris dengan bank. Haditsnya. Notaris itu tukang mencatat bukan? Saksi bukan? Orang yang bikin yang meminjam dan yang memberi pinjaman yang meminjam. Menjadi pencatat, semuanya dosa, Bu. Notaris pekerjaannya halal. Tapi dia mencatat transaksi ribawi bukan? Paham, Bu? Iya ya, notaris kan dari segi untuk surat surat ya, tapi yang dia jadi saksi itu apa? Pembenaran apa? Riba bukan? Oh, iya Ustadz. Jadi kena ya Ustadz. Kena, termasuk hadis kan? Yang meminjam, yang memberi pinjaman, yang mencatat, yang menyuruh, yang menolong. Paham? Iya, kena semua ya Ustadz. Jadi itu kayak minum hammer ya? Iya. Baik Ustadz. Berikutnya Ustadz, ada kasus nih, hutang di bank, lalu orangnya wafat. Bagaimana hukumnya?
Maaf Ustadz, terlalu dibantu pembahasannya ya Ustadz. Tolong dibantu Orang, pembahasannya. baik, orang pinjam uang di bank. Banknya bank konvensional atau bank apa dulu? Punya hutang Itu Ustadz apa? taruhlah ekstrimnya bank ribawi lah taruh ya. Taruhlah bank ribawi. Bank ribawi itu kan ada dua loh yang dia pinjam itu. Pertama barang pinjaman, nominal pinjaman. Wajib dia kembalikan, itu milik orang. Yang kedua bunganya. Tidak wajib ikut bunga. Yang wajib dibayar adalah barang pinjamannya. Pinjaman itu mesti dibayar bukan? Contoh dia pinjam 1 miliar. Bunganya 200 juta. Berarti menurut bank dia punya utang berapa yang mesti dia bayar Bu? 1,2 miliar kan? Kewajiban dia hanya bayar pokoknya saja. Tidak wajib bayar ribanya. Coba masalahnya emang bank setuju? Kan enggak kan? Paham enggak maksud saya Bu? Jadi ketika dia pinjam uang misalnya 1 miliar. Bunganya 20%. 200 juta misalnya. Maka kalau dia meninggal dunia atau dia balik. Ya wajib bayar pinjamannya. Uang yang dia pinjam nominalnya. Adapun riba dalam agama tidak wajib dikembalikan. Cuman masalahnya dia bukan berurusan dengan syariah, berurusan dengan bank kan. Kalau nggak bayar, kira-kira di penjara nggak itu? Ya di penjara, ya bayar dua-duanya. Siapa suruh mau berurusan dengan bank ribawi? Jelas? Ya Ustadz. Kalau atau contoh lagi Bu, ibu bayar dulu pokoknya, selesai sudah kewajiban. Kemudian tidak bayar bunganya, tidak berdosa Bu. Cuman dari segi dunia pasti ada efek hukum bukan? Tapi aspek agama tidak berdosa. Yang penting bayar pokok pinjamannya saja. Karena itu barang yang dipinjam harus dikembalikan. Lalu kemudian telah bayar 1 miliarnya. 200 juta bunganya nggak dibayar, nggak berdosa. Cuman itu dengan urusan agama. Kalau urusan dunia kan di penjara itu. Jelas? Iya Ustadz, jelas Ustadz. Ya, Ustadz kalau yang tadi mengenai yang Ustadz bilang, apabila seseorang sudah mendapatkan gaji tetap, tapi dia menerima tip gitu, itu haram ya, baik yang memberi Iya. maupun yang Hadits menerima. Bukhari Muslim. Nah, itu kan jelas hadisnya Ustadz. Nah, tapi kalau misalnya kita makan di restoran Ustadz, nah kita sering sekali kan, ini waitersnya baik banget gitu, jadi kita kasih di situ tip gitu. Nah, padahal dia sudah dapat gaji yang sebulan rutin dari Gak restoran boleh itu. Bu. Kecuali diizinkan oleh bosnya. Kan itu sesuatu yang sulit kalau kita nanya bosnya dulu ya Ustadz ya. Kalau di restoran Padang, saya lihat memang dikumpulkan jadi satu. Itu berarti sudah sepengetahuan bosnya kan. Nanti mungkin dibagikan gitu ya Ustadz ya. Tapi ada di beberapa Hukum restoran asalnya yang nggak boleh Bu. Ya. Karena ini sehari-hari kita temuin ya Ustadz ya. Justru Ya. itu yang kita niatnya Bu, sedekah bisa sesuatu salah. yang salah kalau lama-lama jadi benar nggak Bu? Iya Ustadz, betul Ustadz. Sesuatu yang abu-abu kalau sering jadi terang benderang kayaknya bukan? Iya Ustadz. Nah tugas kita adalah menghindari hal-hal yang haram, yang syubhat apalagi haram. Iya Ustadz. Kecuali mungkin yang gajinya sepertiganya dari tip ya Ustadz ya. Kalau di Amerika itu kan gajinya sepertiganya emang dari tip. Jadi tip sangat berpengaruh gitu. Karena sangat dianjurkan memberikan tip gitu kalau di sana. Oh berarti kita bayar 2 kali ya. Bayar makanan, bayar jasa juga ya. Iya seperti itu ya Ustadz ya. Boleh Jadi, kalau itu udah ada aturannya. Berarti sebenarnya tip itu adalah bentuk membayar jasa dia kan? iya itu sepengetahuan bosnya sih. Bisa juga ya Ustadz ya. Jadi kan itu ada aturannya kan? Kamu makan dianjurkan tapi berbeda dengan memastikan. Kalau memastikan mesti bayar tip sekian. Tetapi dia bilang bayar sesukanya. Dari situ dia bergaji. Berarti kita sebenarnya sedang membayar jasa orang yang melayani kita.
Jelas? Oh, jelas Ustadz. Jelas Ustadz. Ini banyak sekali kita temuin soalnya sehari-hari Ustadz. Karena kita niatnya sedekah, tapi berarti kita bisa salah kalau kita nggak berilmu ya Ustadz. Makanya, ya jangan sotoy ya. Ah. Baik Ustadz. Tunggu Ibu Dari Vina mau nanya lagi, tadi penasaran dia. Iya, saya serahin nama TV-nya ya. Jazakallah khairan Ustadz. Silakan Wa TV-nya. iyyakum Ibu. Ya, wajar kira-kira itu sih. Baik Ustadz, sedikit aja ini tadi Ustadz. Tadi soal makanan sedikit ya Ustadz. Tadi kan kalau misalnya saya mau tanya dulu, kadang-kadang tuh ada orang yang meninggal bukan Muslim, orang Kristen gitu Ustadz. Kan mereka juga banyak makanan. Nah, misalnya kalau ada orang Muslim yang datang gitu loh Ustadz, ke sana, kan sebenarnya kan kita nggak boleh ya datang ke orang Kristen itu ya Ustadz ya, ngelayat atau apa. Pertama makruh tidak. Ya, walaupun bukan Bu, di hari pas meninggal ya Ustadz, misalnya 10 hari iya. atau 5 hari atau apa, gimana tuh Ustadz? Tolong penjelasan. Kita datang bertamu kan gak masalah. Yang haram kalau pas lagi matinya kan. Iya. Atau dia bikin acara kaitan dengan kematian, kita datang gak boleh. Tapi kalau kita datang, taruhlah dia meninggal 10 hari, kita kan bertamu Bu. Mm, 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 mm. Kalau dia hidangkan makanan, makanannya halal, boleh. Oh, kalau gitu, Paham? Masya Allah, Ustaz. Kalau gitu, kalau misalnya gini, dia tidak datang ke acara orang yang meninggal tadi orang Kristen itu, tapi dia dibawain makanan-makanan dari sana, itu gimana Ustaz? Gak masalah. Nggak masalah juga ya? Iya. Oke, baik Ustaz. Baik Ustaz, Alhamdulillah alamin, semuanya sudah dijelaskan oleh Ustaz, walaupun tadi masih ada dari kami yang mengganjal untuk hal tertentu ya Ustaz ya. Nanti Tapi insya lain Allah, ada materi lain ya. ya betul. Itu Insya masalah Allah ini muamalat insya Allah. betul Ustadz, insya Allah ilmu yang tadi itu sangat bermanfaat untuk kami karena diingatkan terus bahwa ini adalah surat ketiga dari Allah, ini adalah sebuah perintah dan itu adalah bentuk kemuliaan dari Allah untuk kita hamba-hambanya. Dan kalau kita memang masih terus menyembah Allah, maka kita harus taat dengan seruan-seruan yang tadi Ustadz sampaikan. Ustadz, ini sedikit aja saran sedikit Ustadz. Boleh nggak kira-kira bulan depan kita tidak masuk ke seruan keempat, tapi saya ingin tadi Ustadz membahas tentang halal haram tadi Ustadz. Gimana Ustadz? Baik. Tapi itu nanti ada materinya kalau ketemu di ayat surat yang lain insya Allah. Jadi besok seruan keempat aja. Nanti ketemu kok insya Allah. Oh iya Ustadz, baik Ustadz. Ya. Apa Ustadz, silakan closing statement-nya Ustadz. Baik. Ibu-ibu, kemuliaan kita adalah dengan iman. Kemuliaan iman dengan ketaatan. Ingat, ujian Allah itu dengan ketaatan ada dua. Perintah dan larangan. Belajar dari orang-orang terdahulu. Iblis tidak patuh atas perintah Allah, hinakan dia di neraka selamanya. Adam diberi Allah dengan larangan. Dia tidak patuh. Allah usir dia dari surga. Kalau iblis sudah di surga diusir, Adam di surga diusir padahal karena tidak patuh, gimana kita yang belum masuk tidak patuh lagi? Faham? Maka belajarlah untuk patuh, taat, kalau ingin memasuki jannahnya Allah Jalla Jalaluh. Dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz untuk pencerahannya. Baik sahabat Arayan, kita telah menyelesaikan seruan ketiga kita tadi di surat Al-Baqarah 172. Insya Allah bulan depan kita akan masuk seruan keempat dan semoga ilmu yang kita sampaikan tadi itu benar-benar bermanfaat untuk kita dan mungkin kita juga bisa menyampaikan kembali ilmu kita kepada saudara kita, teman atau anak kita dan kerabat-kerabat kita. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhir kata dari kami pengurus. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin keluar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.